Oke, kita mulai lagi ya, Bapak Ibu ya. Saya akan masuk ke evaluation-nya ya sekarang ya. Nah, kita sudah punya informasi projection, oke. Kita udah punya informasi projection di sini. Nah, saya akan masuk ke ini dulu. Save as ya, save as. Nah, ini Bapak Ibu, tadi di awal-awal saya sempat menyebut bahwa pada saat kita bikin working capital ya, untuk days, ini akan pengaruh ke cash flow ya. Kita lihat cash flow kita sekarang 50.000 ya. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan kebutuhan minimal cash flow. Kita lihat di sini di debt kita ya. Minimum cash flow kita adalah 50.000 ya. Berarti cash flow kita di manage sebesar minimal cash flow ya, minimal cash flow. Nah, yang saya lakukan, Bapak Ibu lihat di sini, yang ini mungkin saya munculkan dua-duanya ya, view, new window lagi, view range all, vertikal, ya, ini ya Bapak Ibu ya. Yang saya lakukan nih, saya masuk ke balance sheet. 50.000. Ini 42 hari, ya. Saya rubah paling enggak harinya 20 misalnya. Ya. Paling enggak harinya misalnya 20. Ini tadinya 50.000, ya. Langsung cash flow-nya naik. Ya. Kita lihat lagi, balikin lagi ya. Ini saya balikin ke 42. Kita lihat impact di debt. Tadinya kita harus minjem issuance. Terakhir sampai 170.000. Kita rubah hari. Nggak ada hutang, nggak ada ini kredit modal kerja lagi. Ya. Nah, padahal cuma memanage hari aja Pak, Bapak Ibu ya. Jadi termasuk inventories. Kalau inventory terlalu lama, kejadiannya apa? Bisa jadi obsolete, bisa jadi hilang ya. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Ini juga hari saya ganti jadi 70 ya. Nah, ini semua akan berubah semua ya. Nah, itu dia Bapak Ibu ya. Untuk manage working capital ya. Saya balikin lagi 60 dan ya, yang tadi saya bilang, wah dengan merubah hari aja semua financial planning dan lain-lain akan berubah ya. Nah, saya akan contohkan sekarang pada saat kita mau bikin ini Bapak Ibu, valuation ya. Valuation, saya punya DCF di sini. Nah, sini ya. Saya punya informasi apa? Sales. Salesnya ini saya ambil dari profit and loss. Balance sheet, profit and loss sampai ke projection. Ya. Kemudian saya punya EBITDA. Selama projectionnya udah jadi, udah enak Bapak Ibu. Projection udah jadi, kita tinggal input-input di sini. Ya. Makanya step pertama, kalau Bapak Ibu bikin valuation, adalah bikin projectionnya dulu. Ya. Bentar ya, saya ada satu slide. Tunjukkan seperti ini. Di sini ya awalnya ya kita harus bikin projection-nya dulu ya, baru nanti kita bikin ininya valuation-nya ya. Nah, saya akan masuk sini. EBITDA-nya ada ya. Kemudian depreciation-nya juga kita ambil dari
projection, amortization juga projection, ya, EBIT-nya ini, kemudian tax efeknya kita masukin tadi angkanya 25 ya, 25%. Ya. Tax affected EBIT-nya ya adalah ini Bapak Ibu, EBIT dikurangin dengan tax-nya, ya. Nah, ini dia, dapatlah seperti ini. Kemudian kita add back ini. Ini kan kita dapat apa namanya? Dapat EBT, dapat ini apa namanya? Tax affected EBIT ya. Jadi interest-nya nggak kita masukkan ke dalam perhitungan ini. Ya, makanya dibilang nanti unlevered cash flow. Kenapa interest-nya nggak saya masukkan? Karena nanti untuk financing-nya, ya, risk dari financing-nya kita akan masukkan dalam weighted average cost of capital. Ya, nanti akan saya tunjukkan ya. Jadi masuk di sini dulu. Depreciation lagi, ya, karena kita tadi EBIT ya, berarti depreciation-nya harus kita add back, amortisasi juga kita add back. Kemudian kita masukkan unsur capex-nya. Ya, capex dan juga ini untuk intangible aset ya, penambahan intangible aset dan juga working capital ya. Nah ini dapatlah unlevered free cash flow ya, unlevered free cash flow ya. Ini tinggal link-link aja nih Bapak Ibu ya, nge-link ke source-nya ya, nge-link ke source-nya di cash flow dan juga di profit and loss. Ya. Nah sekarang saya akan bikin weighted average cost of capital. Ya. Weighted average cost of capital itu ada dua ya unsurnya. Kita lihat di sini. Ada debt, ada equity. Ya. Kemudian ada share-nya berapa? Ada cost-nya berapa. Oke? Ada debt, ada ya, ini untuk menunjukkan weighted average cost of capital ya. Yang pertama, share-nya misalnya saya pakai. Oh ya, ada satu lagi tax. Ada satu lagi tax. Debt-nya misalnya, wah saya mau pendanaannya 50%. Saya mau equity-nya berarti 1 kurangin 50%. Ya kan? Tax-nya sama seperti tadi, saya pakai 25% misalnya. Ya. Formula dari weighted average cost of capital adalah begini, Pak. Ini share-nya, sorry, saya share-nya berarti ini 50%. Ini juga 50%. Cost-nya, nah kita buat nih, cost-nya kita asumsikan, misalnya debt-nya 10%. Ya, atau 8% lah, 8%. Equity, ya, kita pakai 10%. Ya kan? Ya, kenapa cost of equity lebih tinggi daripada debt? Karena kita ada unsur satu lagi, expected rate of return. Ya, penentuannya kan risk free ditambah dengan expected rate of return. Kalau kita cuma sebesar risk free aja, kita nggak punya resiko, ya nilai yang kita dapatkan misalnya cuma 7%. Tapi kalau kita mau menambahkan unsur expected return, ya kita harus ada tambahan di atasnya, premiumnya. Kita taruh misalnya 3%. Ya, bila seperti ini. Nah, tapi Bapak Ibu yang harus diperhatikan juga adalah hutang itu merupakan memberikan tax benefit. Kenapa? Karena nanti di sini Bapak Ibu lihat di sini, kita bayar hutang.
baru dapat ini kan. Ya, ada tax benefit-nya. Karena kenapa? Karena interest-nya itu ya bukan bayar utang, bayar interest. Interest-nya akan mengurangin EBIT ya. Ya, bukan mengurangin EBIT, mengurangin net profit ya. Setelah itu tax-nya ya akan terpengaruh dari EBIT atau profit yang berkurang karena pengurangan pajak, karena pengurangan interest ya. Jadi profitnya turun, pajaknya juga yang dibayarkan turun. Jadi ada tax benefit-nya ya. Makanya nilai adjustment cost-nya, adjusted cost-nya jadi sekian nih Bapak Ibu. Ini saya kali dengan 8%, saya kali dengan 1 kurangin tax. Ya. 1 kurangin tax. Ya. Karena yang dibayar cuma 75% ya dari sini karena tax-nya berkurang 25%. Jadi nilai interest-nya yang sebenarnya setelah adjustment adalah 3%. Equity langsung kita kali dengan ini. Jadi nilai WACC-nya, weighted average cost of capital adalah sekian, 8%. Ya, nah ini base-nya Bapak Ibu. Ya. Nah kemudian ada 2 metode untuk menilai terminal value ya Bapak Ibu ya. Terminal value itu begini. Ya, kita punya angka seperti ini, projection-nya sampai 5 tahun. Oke, projection sampai 5 tahun. Di sini kita udah punya angka 5 tahun, tapi kita butuh nilai 1 lagi di sini. Untuk nilai yang tidak terhingga. Maksud saya tidak terhingga adalah perusahaan ini kita anggap going concern. Going concern terus, ya nggak akan tutup, kecuali lagi kalau dia punya konsesi. Jadi ada batas waktunya. Ini kan going concern. Kita membuat valuation berdasarkan perusahaan yang akan terus ada, yang akan terus jalan, yang going concern. Kita bikin valuation-nya dari situ. Makanya kita butuh terminal value ya untuk mendapatkan nilai future ya. Nah, caranya bagaimana? Di sini ada 2 cara. Perpetuity growth method dan juga EBITDA multiple. Ya. Ya kalau valuation tuh biasanya begitu, Pak. Wah, saya mau pakai EBITDA multiple. Ini yang disebut dengan comparison. Comparison maksudnya apa? Dengan perusahaan yang sejenis ya, kita lihat EBITDA-nya berapa. Dia waktu itu pernah melakukan transaksi, misalnya dibeli dengan nilai sekian, dengan perbandingannya EBITDA-nya saat itu berapa saat dibeli. Jadilah EBITDA multiple. Ya. Nah, itu yang kita lihat sebagai perbandingan. Size-nya juga harus sama. Maksud saya size-nya harus sama, bukan size ya, jenis perusahaannya sama, size-nya juga mungkin sama. Jadi kita bisa ada benchmark-nya, comparison-nya. Nah, kalau yang di sini perpetuity, kita berdasarkan DCF, ya, DCF di sini. Kita bikin. Yang pertama net present value yang sudah ada dulu. Karena kita menilainya di tahun ketiga kan, actual ketiga, kita bikin projection, ya, kita tarik ke present value ke tahun ketiga pada saat kita bikin valuation. Pada saat bikin valuation adalah di sini, ya kan? Kita tarik ke tahun ketiga di sini. WACC-nya berapa? Taruhlah sini 9%. Ya. Ini tadi cuma untuk contoh. Ya. Saya taruh sini 9%. Berarti present value-nya adalah ini. Formulanya kita pakai sama dengan NPV. Bunganya ini, rate-nya. Bukan bunga apa, rate-nya, discount rate-nya. Value-nya ini. Ya. Growth rate setelah terminal value, setelah tahun kelima, ya, bukan setelah terminal value, setelah tahun kelima kita pakai misalnya makro ekonomik, kita anggap wah akan growth 7%, 4%, 5% atau berapapun. Kita lihat sini terminal value-nya kan. Nah, terminal value-nya kita lihat di sini, nilai terakhir
nilai terakhir dia pada saat ini adalah pada saat tahun ke-5 adalah 1 juta. Berarti kita bikin growth-nya tambah 1 tambah 4%. Ini dia nilai tahun projection tahun ke-6. Nah, sekarang kita bikin nilai perpetuity, ya. Formulanya adalah ini. Weighted average cost of capital dikurangin growth rate. Ya. Nah, ini yang saya lakukan ini Bapak Ibu. Saya bagi ya. Dengan apa? Ya, weighted average cost of capital kurangin dengan growth. Ini untuk dapatkan angka yang unlimited, ya maksudnya yang going concern, ya. Ya, ini kejadiannya akan sama persis kalau Bapak Ibu begini buatnya. Kali dengan tadi ya, sorry. Kali dengan ini sampai nilai yang terus-terusan tidak terhingga, ya. Ini belum saya kunci. Ini saya cuma untuk perbandingan aja. Ya. Taruhlah sampai sini. Ya. Nanti di sini ada nilai di tahun ke-6. Ke-6 seperti ini. Ya, taruhlah seperti ini. Ini nilainya sampai tidak terhingga 22 juta, ya. Present value-nya adalah ini. Kita lihat di tahun ke-5, ya. Terminal value-nya, ini tahun nih, projection ini, saya jadi pakai formulanya seperti ini. Ya, saya taruh sebelah bawahnya aja. Ini kalau kita lihat di sini, VV, present value, ya. Yang pertama kita ambil adalah Q30. Q30 adalah rate-nya, 9%. Periodnya, berapa tahun? Ya, adalah W5, ini dia tahun ke-5, ya. Payment-nya 0, future value-nya adalah 34, ya. Atau bisa juga pakai formula begini Bapak Ibu. Ya. Sama dengan ini dibagi dengan 1 ditambah 9%, ya. Dipangkat ini. Hasilnya 14, sekian. Ya. Nah, sekarang saya akan contohkan. Ini terminal value sampai nilai tidak terhingga harusnya akan sama dengan seperti ini. Makanya saya akan lebih gampang dengan pakai formula ini aja. 9% kurangin 4%, ya. Atau weighted average kurangin dengan growth rate, ya. Kalau tidak terhingga, nilainya akan seperti ini. Saya pakai ya, ini dibagi dengan 1 ditambah 9%, kunci, dipangkat dengan ini. Pangkat dengan ini ya. Ya. Tuh. Sampai tidak terhingga, saya buat sampai misalnya 100 tahun juga ya. Sampai sini aja dulu deh. Kita jumlahin nih. Jumlahkan. Ya, nggak akan jauh-jauh beda. Ini nanti sampai saya tarik sampai ujung, nilainya akan sama-sama dengan ini. Ya, makanya formulanya pakai langsung dari weighted average cost of capital kurang ini. Jadi Bapak Ibu nggak usah bikin projection sampai 100 tahun. Tinggal bikin projection sampai 5 tahun, sisanya pakai terminal value. Ya, gitu Pak. Itu makanya ada konsep terminal value untuk dapatkan hal seperti itu. Ya. Nah, kita punya apa aja? Saya punya net present value untuk yang projection 5 tahun,
Saya punya present value untuk terminal value, untuk nilai yang tidak terhingga. Berarti nilai perusahaan saya adalah, enterprise value saya adalah net present value untuk yang sini, yang 5 tahun, ditambah present value saya untuk terminal value, nilai value, enterprise value saya adalah sekian. Dikurangin dengan apa, Pak? Ya, kan konsepnya kan aset sama dengan liability ditambah ini kan, equity kan, ya. Kalau saya, ini kan berarti asetnya nih, nilai asetnya. Nah, kalau saya kurangin dengan kurangin dengan hutang, berarti dapatlah equity value. Ini dia equity value-nya. Hutangnya sendiri ada 2. Yang pertama, kita ambil dari sini ya. Bentar, saya pakai ini lagi. Ini ya, Bapak Ibu ya. Kita lihat hutangnya. Terminal value ini ya. Balance sheet R25. Masuk ke balance sheet. Ya, ini dia. Balance sheet R25. Ada hutang jangka pendek atau modal kerja 151. Ditambah dengan ya di R ya, karena kita menilai pada saat tahun actual ketiga. Ya, ini dia. Ya kan? Ini tambah sini. Dikurangin dengan apa? Dikurangin dengan cash, Pak. R7. R7-nya cash. Ya. Berarti nilai sisa hutang kita adalah 1,6. Nah, equity value kita adalah sekian. Ya. Nah, ini dia, Pak. Dasar untuk sensitivity, dasar untuk valuation sebelum kita masuk ke sensitivity-nya. Ya. Nah, EBITDA multiple seperti ini. Biasanya nih saya compare 2 ini, saya buat average. Oh, antara 2 ini average-nya berapa, ya. Bisa pakai multiple atau apa. Tapi di sini akan kepake EBITDA multiple kalau kita punya pembanding. Kalau kita tidak punya pembanding, kita pakai cara ini, perpetuity growth method. Ya. Nah, ini dia, Pak. Sekarang, ya, kalau Bapak Ibu lihat, kombinasinya bisa begini. Ya, masuk ke BCF lagi. Kombinasinya bisa begini. Kalau Bapak Ibu bikin model, ya, bikin model ya, seperti ini, saya punya equity value per share, berarti ini akan saya dibagi dengan jumlah saham. Karena kita mau memprediksi nilai saham kita kira-kira berapa. Tapi kita nggak bisa memastikan growth kita. Growth kita, wah kayaknya bakal 4%. Enggak bisa seperti itu. Kita membuat sensitivity analysis, wah kalau growth-nya sekian berapa, kalau growth-nya sekian berapa, kemungkinannya bagaimana, kalau weighted average, kalau WACC-nya sekian berapa, ya. Nah, inilah makanya kita pakai sensitivity analysis Bapak Ibu di sini, ya. Kita pakai di sini, saya hapus dulu. Kalau cara manual begini. Cara manual begini. Ini 8%. Saya ganti 8. Ini 2,3. Saya ganti 2,3. 2,3. 2,3. Ya. Nilai earning per share saya, nilai equity value saya sekian. Ya. Saya copy. Dapatlah nilai pertama begitu ya. Wah, kalau 8,25. Dapatlah ini nilai 8,25. Nah, ya. Bayangin Bapak Ibu harus buat berapa nih? 13 kali 10. 14 kali 10. Berarti Bapak Ibu harus bikin 14 kali 10, 140. 14 kali 9 ya tadi. 126.
kombinasi. Ya kan? 126 kombinasi. Nah, yang saya lakukan di sini Bapak Ibu, ya, daripada saya bikin satu-satu saya copy atau bikin dulu saya bikin modelnya ada 100 model berarti kan. Wah, kalau 8% dengan 2% modelnya ini. 8% dengan sekian modelnya ini. Ya. 8% dengan 3,5 modelnya ini. Ya kan? Nah, yang saya lakukan adalah ini, saya bikin sensitivity analysis, Pak. Saya blok data what if analysis data table, ya. Ya, ini saya blok. What if analysis data table. Ya, kalau yang udah pernah ikut basic financial model, saya juga ajarkan ada satu sensitivity, satu variabel, dua variabel. Nah, ini saya pakai dua variabel. Dalam satu row, ya, ada apa inputnya sini? Ada input untuk WACC. Source-nya dari mana? Dari sini, Pak. Untuk kolom input ada apa? Terminal growth rate. Ambil dari sini. 2,3. Ya. Bayangkan, tadi Bapak Ibu harus satu copy, satu copy. Ini tinggal klik aja, oke. Hasilnya kombinasinya semua udah ada. Ya kan sama ya, tadi saya rubah 825 sama 2,3 hasilnya sekian. Ya. Nah, jadi pada saat lihat ini bisa seperti ini, Pak. Kalau mau weighted average langsung, ya. Wah, berarti nilai saham saya seharusnya berapa nih dengan berbagai macam kemungkinan seperti ini, gitu ya. Dengan berbagai macam kemungkinan seperti ini, saya bikin aja average. (63). Ya, 63. Itu nilainya. Kalau dia di bawah itu, ya, berarti di bawah nilai pasar dengan berbagai macam kemungkinan. Bukan di bawah nilai pasar, di bawah nilai valuation dengan berbagai macam kemungkinan. Nah, ini jadi patokan Bapak Ibu. Wah, saya mau beli saham kalau dia di bawah nilai ini. Ya. Nah, itu dia Bapak Ibu, valuation. Sebenarnya saya ada slide-nya, nanti akan saya share juga kebetulan. Sini sebentar ya. Kalau nggak salah sudah ada di folder Bapak Ibu. Ya, ini dia. Sampai sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Ya, kita jadi udah bikin projection, kita bikin valuation, kita bikin sensitivity-nya. Ya, memang intinya adalah di sini Bapak Ibu. Pada saat kita bikin projection-nya. Ya. Tapi kadang-kadang Bapak Ibu ya, mungkin saya udah berapa kali ya lihat di valuation atau apa, orang lebih suka ini, pakai model comparison seperti ini, EBITDA multiple. Kenapa? Karena kalaupun ada kesalahan, yang salah cuma satu, exit multiple-nya, ya kan? Kalau di sini ada macam-macam assumption, ada assumption ini, ada assumption working capital, ada assumption apa, ya. Jadi biasanya lihat, wah saya EBITDA terakhir berapa, ya. Nah, seperti itu. Ya misalnya pakai EBITDA multiple, EBITDA dia pada saat tahun itu berapa, pada saat dibeli berapa, tinggal dibagi, misalnya dibeli nilainya 1 juta, ya 1 juta ini. EBITDA dia pada saat itu adalah 100.000 misalnya. Ya, misalnya 100.000. Berarti EBITDA multiple-nya ini. Nah, kita lihat kalau perbandingannya di sini, dia pakai EBITDA multiple-nya berapa ini? Ya kan? EBITDA multiple yang di sini berarti nilainya adalah ya ini
dibagi dengan EBITDA. Ya, 13, berapa kali. Ya. Dikurangin dengan ini. Dikurangin dengan apa namanya? Net present value yang ada di sini. Ya. Ini berarti, sorry yang ini, ya, dibagi dengan EBITDA multiple. Ya. Itu Bapak Ibu ya. Nah, sekarang saya akan kasih apa aja yang ada di dalam folder Bapak Ibu ya. Mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu untuk ini DCF-nya, nanti bisa Bapak Ibu mungkin ulang-ulang lagi ya karena cukup panjang ya. Ini biasanya saya kasih pas training itu 1 hari ya, 1 hari tambah beberapa bahan lain ya. Tapi memang ada pengulangan-pengulangan yang dilakukan oleh peserta ya. Nah ini kita buat kita padatkan ya. Biasa setengah hari deh, setengah hari lebih. Nah ini kita padatkan 3 jam ya. Tapi Bapak Ibu kelebihannya nanti bisa latihan-latihan lagi dengan mengulang-ulang videonya. Videonya akan saya share nanti setelah training ini, mungkin besok atau besoknya lagi, karena besok saya ada training lain. Ya, nah folder yang sudah saya kasih antara lain ini Bapak Ibu. Ya, di sini ada additional ya. Additional ada contoh-contoh lain lagi nih Bapak Ibu, model-model lain. Ya. Kemudian di sini juga ada valuation ya. Valuation-nya ini mungkin, nah ini tadi saya mau tunjukkan ini. Waktu saya ngajar di sini, ngajar di CME. Nah, valuation itu begini Pak. Valuation-nya saya masuk ke sini. Nah ini, pertama, kita project future cash flow. Itu yang kita lakukan pada saat kita bikin projection. Kemudian dari yang 5 tahun future cash flow itu, kita discount back. Pakai ini Bapak Ibu. Ya, pertama kita bikin projection 5 tahun. Ini dia projection 5 tahun kan. Unlevered cash flow. Kemudian kita discount back ke tahun ini. Ya, jadilah net present value. Ya. Kemudian tadi ini dia. Nah, kemudian kita estimate terminal value. Ya. Nah, ini dia step-nya, Bapak Ibu. Terminal value sendiri apa? Terminal value year EBITDA kali ini yang cara pertama. Cara kedua, terminal pakai perpetuity method. Terminal value free cash flow ditambah growth ya. Jadilah free cash flow tahun ke-6 misalnya, projection ke-6, kurangin WACC, dibagi dengan WACC kurangin growth. Ya, nah ini dia. Itu ya Bapak Ibu. Ya. Nah, ya ini ada macam-macam source-nya. Kemudian di dalam folder itu juga ada. Ini ada banyak Pak, Bapak Ibu ya. Ada bahan-bahan lain ya Bapak Ibu yang bisa dieksplor lagi. Kemudian juga ada ini. Ini juga sebenarnya udah ada step by step-nya, saya taruh sini. Ya, yang tadi kita latihan sudah ada step by step-nya. Saya taruh sini. Tapi tadi saya copy lagi yang di dalam folder Google Drive, Bapak Ibu bisa pakai itu. Ya. Kemudian kalau mau explore lain ada
Di others ini juga ada buku-buku ya. Ini ada buku, ada file to share, dan lain-lain. Bapak Ibu bisa explore banyak sekali source-nya. Ya. Ada beberapa macam buku. Kemudian ada contoh-contoh, misalnya modul ini kalau Bapak Ibu mau belajar formula lebih detail, karena kita hari ini cuma belajar financial statement sama valuation. Kalau saya mau belajar formula lebih detail, sini ada namanya function. Itu ada kumpulan formula. Ya. Kumpulan formula. Nah, tadi belum kebuka. Nah, ini kumpulan formula. Wah, saya mau belajar di lookup, mau belajar apa, semua ada di sini. Ya. Calculation, terus ada Bapak Ibu misalnya mau belajar, saya mau belajar formula untuk finance. Ya. Formula untuk finance apa aja? Tadi ada NPV segala kan ya, function index. Saya mau belajar finance, kategori saya ganti. Sini kita lihat yang finance mana. Date, information, logical, atau pakai sort aja. Sort berdasarkan NPV misalnya. Atau min tadi yang kita lihat, min, view. Nah, di sini formulanya bagaimana untuk dapatkan min dan lain-lain. Ya. Ya, Bapak Ibu bisa explore lagi nanti di folder-foldernya. Ya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Sebelum kita tutup, ya. Semoga jadi apa ya? Memang bahannya padat hari ini, ya. Tapi yang pasti kalau lakukan pengulangan-pengulangan akan sangat berguna ya Bapak Ibu ya, karena biasanya yang kita lihat ya seperti ini untuk bikin projection ataupun template-nya ini Bapak Ibu bisa ambil. Biasanya yang kita lihat kalau pada saat kita bikin financial model cuma 3 item aja Pak. Ya. Pertama adalah revenue, kedua adalah cost-nya atau OPEX, ketiga adalah CAPEX-nya. Itu aja Bapak Ibu. Ketiga adalah CAPEX-nya. Nah, template-nya untuk profit and loss, balance sheet, dan cash flow, ya akan seperti ini aja. Nanti misalnya, wah saya mau bikin revenue-nya, schedule-nya lebih detail, by product, by apa. Nah, ini kita bisa pakai. Wah saya mau depreciation-nya, planning-nya lebih detail lagi. Nah, ini bisa saya pakai. Saya lebih detail. Wah, kalau saya, ini cuma untuk ngambil movement-nya, untuk ngambil movement-nya untuk ke cash flow. Ya, kita bisa pakai di untuk balance sheet, untuk balance-nya. Profit and loss yang diambil adalah nanti ujungnya adalah net income-nya aja, ya, sama depreciation yang untuk di-add back di cash flow. Ya. Nah, itu dia. Ada pertanyaan? Ya, ada pertanyaan. Bisa, Pak. Pakai ini juga bisa. Pakai apa namanya? Pakai average bisa, ya. Tapi kenapa saya tadi pakai value di sini, ya? Karena misalnya Bapak Ibu, saya mau bikin ini, ya. Contoh lagi. Saya misalnya mau bikin, wah kalau growth-nya 8%, ya. Itu kan ya. 8% untuk sales, 9 dan lain-lain kita buat. 8, 9%, kemudian 10%, gitu ya. Terus saya mau bikin ini, equity value, bukan equity tadi, nilai harga sahamnya ada di sini, DCF equity per share, ya, equity per share sini.
equity. Ya. Kemudian, wah ini kalau average berarti berapa? Sama dengan average 7,7, gitu ya. Nah, tapi saya nggak masukin angka ini, nggak masukin formula, tapi saya masukin value. Nah, saya bikin di sini. Wah, kalau di sini kan positif 8, 9, 10. Bagaimana kalau worst-nya 7%, 7,7%? Pakai average. Ini pakai average. Bagaimana kalau dia ternyata nilainya jelek, 6% growth-nya? Berapa nilai equity per share-nya di sini? Kita bisa pakai ini, Pak. Data. What if analysis, data table, tunjuk di sini. Ini kombinasinya. Wah, kalau sel saya growth sekian, 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 sekian. Ya, hasilnya sekian. Nah, ini nilai saham sesuai dengan growth dari sales. Nah, kenapa saya nggak pakai formula, kalau saya misalnya begini, saya pakai formula sama dengan average. Gitu ya, 7,7. Saya bikin formula begini, data, passive analysis, data table, saya tunjuk sini. Ya. Oke. Ini kebetulan saya 365, makanya bisa. Kalau dulu, saya pakai Excel yang terbaru. Kalau dulu dia nggak mau, kalau ini dalam bentuk value, dalam bentuk formula. Bapak Ibu bisa tes di komputer Bapak Ibu, pasti nggak mau. Ini karena mungkin, karena udah versi Excel yang terbaru, dia bisa. Ya. Tapi kalau masih Excel yang lama, yang 2010, 2016, dia nggak mau. Pasti akan, dia harus link dengan apa namanya, dengan nilai yang value, nggak bisa nggak bisa apa namanya, nggak bisa formula. Ya. Bobot untuk WACC langsung 50. Kalau bobot komposisi debt dari equity bisa, ya bisa. Misalnya dari sini, Bapak Ibu langsung pakai dari sini, ya. Dari sini Bapak Ibu punya nilainya berapa? Equity sekian. Tapi equity-nya bukan equity langsung dari sini, Pak. Equity-nya yang diambil adalah ini, apa namanya, capital share. Ya, kebetulan sini saya nggak ada capital share-nya. Mungkin kalau Bapak Ibu lihat ya, di situ bisa pakai persentasenya begitu. Jadi, wah saya taruh paid in capital-nya berapa, taruh, jadi pendanaan kan ada dua ya. Kalau saya tunjukkan di sini ya, pendanaan tuh ada dua. Sebentar Bapak Ibu, saya akan, nggak apa-apa ya, lewat-lewat dikit waktunya. Pendanaan ada dua, saya akan kasih di sini PowerPoint-nya. Nanti akan saya kopikan juga. Nah ini. Yang saya lewat dulu. Nah ini. Ya, ini cara perhitungannya. Pendanaannya jadi sini, cost of capital. WACC-nya dari sini, capital. Ini. Ya. Weighted average-nya, kemudian masuk ke, ya, saya ada kemarin di sini. Itu untuk capital structure. Ya, jadi tergantung dari WACC-nya, itu tergantung dari berapa pendanaan, tuh ada dua, berdasarkan debt dan juga berdasarkan dari equity, ya. Nah, itu dia Bapak Ibu ya, makanya
tergantung dia berapa persen alokasinya. Tadi cuma saya contoh aja 50-50. Karena source pendanaannya dia dari 50% dari debt, 50% dari equity. Ya. Tapi rule of thumb-nya adalah equity harusnya lebih tinggi daripada cost of debt. Ya. Kenapa? Karena dia harus ada unsur tambahan premiumnya. Untuk premium maksud saya risk-free ditambah sana. Ada pertanyaan lain, Bapak Ibu? Mau nanya, mau apa? Nyalakan speaker juga, nyalakan ininya, mic-nya juga boleh kalau mau ada pertanyaan. Oke. Ya, kalau tidak ada pertanyaan lagi, nanti akan saya share videonya, ya. Oke, jadi terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah mengikuti training ini, ya. Nah, untuk ada pertanyaan lagi nih sebelum ini. Bagaimana menentukan cash minimum? Biasanya, Pak, Bu, yang saya lakukan adalah kita lihat OPEX kita untuk 2 bulan atau 3 bulan. Itu berapa? Ya. Nah, itu yang kita jadikan sebagai cash minimum. Ya. Nggak ada secara ininya sih harus berapa, ada formula khusus. Enggak, kita biasa lihat, wah saya biasanya butuh cash minimum berapa. Karena nggak bagus juga kalau kita pegang terlalu banyak cash. Ya, cash itu kan sebenarnya opportunity loss, ya kan? Kalau kita invest ke apa, kalau kita jadikan inventory, kalau kita jadikan barang, kan lebih jadi duit, ya. Nah, biasanya 2 bulan or 3 bulan. Ya. Oke? Nah, itu. Ya, kalau tidak ada pertanyaan lagi, ya saya tutup ya, Bapak Ibu ya. Terima kasih untuk hari ini, ya. Jadi semoga nanti bermanfaat. Yang pasti memang Bapak Ibu bisa latihan lagi bikin projection-nya dengan mengulang videonya ya. Jadi sengaja saya kasih videonya. Kenapa? Karena memang nggak mungkin dalam sekali training atau sekali webinar orang langsung memahami semuanya. Jadi memang butuh pengulangan juga sambil ini juga Bapak Ibu sambil lihat lagi videonya karena pada saat lihat lagi videonya itu bisa recall lagi oh waktu itu seperti itu ya waktu itu ada apa namanya ada yang ikut training kemudian nggak dapat videonya malah lupa ya kan cuma ikut training habis itu pulang udah nah ini makanya sengaja saya kasih videonya mungkin ya nggak semua orang akan ngasih video seperti ini tapi sengaja saya kasih karena biar Bapak Ibu juga dapat value edit dari training yang saya kasih gitu ya. Nah, itu aja Bapak Ibu. Nah, jadi terima kasih untuk training hari ini ya, untuk webinar hari ini. Semoga bisa bermanfaat bagi Bapak dan Ibu ya. Nanti juga kalau Bapak Ibu mau dapatkan apa namanya bahan-bahan lain, Bapak Ibu bisa ikut training saya yang berikutnya. Saya ada mungkin minggu depan saya akan bikin dashboard. Mungkin minggu depannya lagi saya akan ngulang lagi ke basic financial modeling atau minggu depannya lagi saya akan bikin corporate budgeting, corporate budget ya. Untuk besok saya ada modul capital budgeting, ya, jadi di situ akan bikin bagaimana project appraisal, feasibility study untuk misalnya wah saya mau invest apa, bagaimana bikin feasibility study-nya. Ya. Oke, terima kasih. Udah cukup lama ya, 3 jam lebih kita ikutin ini webinarnya. Semoga bisa bermanfaat. Itu saja Bapak Ibu. Untuk video akan saya share nanti di ini ya.
di email lagi, nanti Siska akan email ke Bapak Ibu. Ya. Terima kasih, semoga ya ini ya Bapak Ibu ya selalu sehat-sehat selalu ya, dan semoga apa yang diajarkan bisa berguna ya.